Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, bini sepuh dan tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami'at Taufik, Bapak Haji Mursidin Haji Nasir, guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga guru tetap di Masjid Jami'at Taufik, Al-Ustaz Al-Fadil Kiai Haji Ardaman Kusuma dan Kiai Haji Khairuddin yang baru saja berhanjak karena memang ada tetangga beliau meninggal dunia. Akhina kiram Al-Ustaz Haji Nurul Huda dan Ketua Panitia Bapak Wawang ya, dan juga semua yang hadir, guru-guru di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, disehatkan dan disempurnakan kesehatan afiahnya oleh Allah Ta'ala. Buat Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khairul ummah, umat yang dibanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul, bermuajahah, bermusafahah di dalam acara memperingati Tahun Baru Islam dan sekaligus acara santunan para yatama. Dan jelas acara ini akan menjadi acara sababal linuzulir rahmah wa dafi'al baliyah wan nikmah bil inayatil azaliyah. Ini acara menjadi asbab Allah Ta'ala turunkan rahmat di tempat ini. Amin apa Pak? Bu? Amin. Allah Ta'ala angkat balak dari tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu keberkahannya buat kita semua. Sebab kita memuliakan dan menghormati anak-anak yatim. Karena dalam hadis Nabi bilang, ana wa kafilul yatim kahatain, begitu. Aku dan orang-orang yang memelihara dan yang memuliakan anak-anak yatim begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi enak-enak makan kue tape, apa namanya itu? Udah dipanggil sama MC. Tadinya saya mau nambah lagi, makan itu satu lagi tuh. Orang lapar banget Pak. Iya, dari jam 3 baru nyampe dari Karawang.
Belum maghrib udah keluar lagi sampai isya, terus langsung ke sini. Sampai bini belum dicolek-colek acan. Udah komplain mulu di WA dia. Allah karim. Hah? Tadi di WA. Acara terakhir di Ciranjang katanya. Saya balas, oke. Ibu sehat, Bu? Sehat? Bapak sehat? Duit banyak? Mana? Sehat, duit banyak, urusan kagak ada, bisa ibadah. Enak gak begitu? Iya, mudah-mudahan begitu Allah kasih. Karena kita ini hidup di dunia, memang disuruhnya pertama menyembah Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini jangan keluar dari ini ayat. Hakikat kita hidup yang paling utama adalah menyembah Allah. Menyembah Allah Ta'ala berarti mengagungkan, memuliakan perkara akhirat. Ibu tahu pohon padi nggak? Bu, ada sini padi? Kagak ada. Saya ke Karawang tadi banyak banget padi masih. Masya Allah, hijau, subur banget itu pohon padi. Pohon padi, kita kalau nanam padi, rumput tumbuh nggak? Padahal cuma nanam padi. Rumput tumbuh, lindung banyak, betul ya? Apalagi tuh yang kayak kiong, tutut. Tahu nggak tutut? Oh, nah sekarang tahu tutut nggak? Orang tahu kali ya? Keong. Padahal yang dia tanam cuman padi, tapi kenapa? Ada rumput, ada lindung, ada putut, itu namanya berkah. Karena yang dia tanam padi. Tahu ikan gurame? Ya gurame lah, petak enak banget gurame. Betul ya? Gurame apa gerame? Gurame. Kenapa? Karena gurih dimakannya. Jadi sebutnya, kalau kita nanam gurame, itu yang ada di sekitar empang kita. Padahal kita nanamnya cuma ikan. Tapi kenapa itu ada udang di orang tersebut? Betul ya? Kenapa itu ada ikan sepat, ikan betik? Dari mana itu asalnya? Padahal kita cuma miara ikan gurame. Subhanallah. Itu namanya keberkahan Bapak Ibu. Kalau kita mengutamakan perkara akhirat, insya Allah dunianya Allah pasti akan berikan buat kita. Amin. Ini sampai ngelip-ngelip makanan di gigi ini. Nggak enak banget kayaknya ngomong jadinya. Ya, masih kerasa tapenya, enak banget tapenya. Ya. Emang itu kue yang kita doyan lagi. Apalagi dari ubi, Pak. Istri suka tuh begitu tuh, dia bikin dewek. Kue begitu, cuman asalnya dari ubi, manis-manis, enak, kenyal-kenyal gitu dimakannya. Mudah-mudahan yang ngasih berkah tuh ya. Ya, ini semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendukung ini acara, melakukan kegiatan seperti ini, insya Allah mereka mendapatkan nazrah dan riayah, perhatian dan pandangan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, lalu apa yang kita ambil dalam acara ini, saudara? Kita memperingati tahun baru Islam. Dari tahun 1446 Hijriah, sekarang kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Sudah jadi apa kita? Sudah melakukan apa kita di tahun ini, saudara? Orang yang terbaik itu adalah orang yang ketika dia panjang umurnya, amalnya baik, dan selalu memberikan manfaat-manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Nah, di tahun ini 1447 Hijriah, kita mengambil sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, saudara, ketika beliau belum hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah,
dakwah door to door di Mekah 10 tahun lamanya. 3 tahun door to door, 7 tahun Nabi memberanikan diri. Ada sahabat yang diintimidasi, ada sahabat yang dizolimi, bahkan ada sahabat yang dibunuh di kala itu, saudara. Islam dulu masih asing. Sampai Nabi bilang, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi apa? Islam lahir ke tengah-tengah manusia seperti orang asing, dan nanti di akhir zaman Islam itu akan asing oleh orang Islam itu sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang menjadi orang asing. Betul nggak kira-kira Pak? Sekarang ini asing nggak Islam? Ini kalau yang datang 1 RW ke masjid ini penuh nggak kira-kira? Ini kan diundang ya? Diundang? Iya. 1 RW datang memperingati hijrahnya Nabi Muhammad, kemudian menyantuni anak yatim, penuh. Sekarang udah kelihatan asing, saudara. Yang ngaji sudah jarang, yang ke masjid sudah jarang, yang baca Quran sudah jarang, yang tahajud sudah jarang. Maunya apa? Dunia. Udah jarang. Makanya kata Nabi, beruntung orang yang menjadi orang asing di akhir zaman. Salatnya tetap di masjid berjamaah di akhir zaman. Quran dia baca setiap hari, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Bangun malam dia tahajud, meneteskan air mata, meminta pengampunan Allah Ta'ala. Itu hamba-hamba yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad dakwah di Mekah 10 tahun, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah 13 tahun, 23 tahun Allah Ta'ala angkat kejayaan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau balik lagi ke kota Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Kemudian setelah itu beliau balik lagi ke kota. Ngapain, Bu? Itu namanya Fathul Mekah. Hadirin, saudara, Mekah kembali direbut oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin, sampai Nabi bilang, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya Fathul Mekah. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah dikuasai kaum muslimin. Yang ada hijrahnya sekarang, kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal hijratu man hajara ma nahallahu anhu, fal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Begitu kata Nabi, saudara. Paham enggak maksudnya? Bu, paham orang? Hijrahnya sekarang nih Pak, kata Nabi, hijrahnya sekarang udah enggak ada lagi hijrah setelah terbukanya Fathul Mekah. Enggak ada. Hijrahnya sekarang ini bagaimana kita menjaga lisan kita biar selamat dari saudara kita yang muslim. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, fal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kata Nabi, hadirin, hijrahnya sekarang itu adalah hijrah menyelamatkan kita punya tangan. Jangan sampai tangan kita ini, lisan kita ini menyakiti kepada saudara kita yang muslim. Kenapa? Karena itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jangan ghibah, jangan namimah, apalagi jangan memprovokasi, jangan mengadu domba. Itu perbuatan tercela dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hijrahnya sekarang bagaimana kita selamat menjaga lisan kita. Sampai ada keterangan hadis begini, saudara. Di akhir zaman ini, semua, kata Nabi, bakalan terkena bala malapetaka, bencana dan lain-lain. Nabi bilang, sayusibu ummati
fi akhir zaman bala'un syadidun la yanju minhu illa rajulun arafa dinallah fajahida bilisanihi wa biqalbihi. Nih, menyikapi kondisi di akhir zaman ini, saudara. Nabi bilang, sayusibu ummati, bakalan menimpa kepada umatku di akhir zaman, di mana semua akan terkena fitnah, semua akan terkena bala, mau dia habaib, mau dia kiai, mau dia ustadz sekalipun, kalau dia tidak bisa menjaga lisan dan tidak menjaga hatinya, maka dia akan terkena fitnah di akhir zaman ini, saudara. Siapa yang selamat, kata Nabi? Ketika fitnah itu sudah terjadi di mana-mana, ketika fitnah sudah terjadi di mana-mana, bala Allah sudah turunkan di mana-mana, mereka yang menahan lisannya, yang menjaga hatinya, dan kemudian mengenal agama Allah dia perdalam, insya Allah mereka itulah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal arafadinallah. Arafadinallah itu makin mengenal Allah. Orang sekarang udah nggak mengambil pusing urusan agama. Sekarang yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Ulama dijadikan tontonan, artis dijadikan tuntunan, kondisi akhir zaman sekarang ini. Tapi dia semakin mengenal agama Allah, kemudian dia jaga lisan dan dia jaga hatinya, insya Allah itulah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadroh, ini nganggur aja nih. Kita ngaji ini dulu ya, biar semangat dikit ya. Iya, ayo banyak. Ayo kerja. kerja. Saya mau dengar selawatan ibu-ibu. Jangan pakai hardoh dulu, selawatan dulu, biar semangat. Karena satu kali kita berselawat, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Tuh. Kemudian apalagi kata Nabi, 10 kesalahan yang ada di dalam diri kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. 10 derajat Allah angkat di dalam diri kita kalau kita takziman wa takriman kepada Nabi Muhammad dengan cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ada irtibat. Apa irtibat? Ikatan diri kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirnya ntar dulu, saya mau dengar suaranya dulu. Udah kenceng Pak, Ibu. Semangat berselawat kepada Rasulullah, karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah
Enak ya Bu, salawat ya. Subhanallah, nikmat. Bahkan jasad yang tidak akan tersentuh dari yang namanya binatang yang ada di dalam perut bumi itu, insya Allah orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi dan dia ada irtibat ikatan dengan Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak, di alam kubur itu kan ada yang namanya jangkrik. Tahu jangkrik? Jangkrik tahu jangkrik? Itu kalau yang suka miara burung tahu tuh. Kan jangkrik dibuat makan ada. Cacing tahu nggak cacing? Nah, cacing yang suka mancing tuh, yang suka mancing pakai cacing, hati-hati. Ntar dibalas sama cacing di alam kubur. Kenapa? Karena di alam kubur itu, ini jangan dianggap enak-enakan kita hidup. Kita mesti mikirin. Makanya kata Imam Haddad, afdolnya kita tafakur itu tafakur tentang alam kubur. Gitu. Tafakur tentang alam kubur. Kita di alam kubur sendiri, susah, gelap, panas. Sampai salah satunya kata kuburan begini. Ini kuburan yang bilang. Kata kuburan, ana baitul afa'i. Hei orang yang hidup, saya ini adalah rumahnya kuburan. Hati-hati ente. Ngomongnya sih nggak ente. Ini ngomongnya saya aja. Ya. Hati-hati ente, kata kuburan. Saya ini adalah rumahnya binatang buas. Entar udah tiba saatnya, yang namanya binatang buas, Bapak Ibu, habis kita digerogotin. Betul ya? Ada yang namanya kalajengking, apalagi? Ada yang namanya ular tanah, ada yang namanya ular tangga. Ular tangga mah itu main ituan itu ya. Ular tangga, monopoli itu mah ya. Binatang-binatang buas ada, saudara, di alam kubur itu. Dan dia memang ditugaskan untuk menyantap jasadnya hamba-hamba Allah yang tidak mempunyai bekal ketika dia hidup di dunia. Orang yang hidupnya senang-senang aja di dunia, ke masjid nggak mau, hadir majlis nggak mau, Quran nggak mau dibaca, tahajud nggak mau, sedekah nggak mau, membelanjakan harta di jalan Allah nggak mau. Nih yang begini nih nanti saudara, binatang di alam kubur udah siap-siap ngapain? Grogotin jasad kita. Makanya kata Nabi, kan orang kalau dipendem itu, dikuburnya, dikubur. Tahu dikubur kan? Diapain? Dipendem. Tahu dipendem? Diapain? Dia juga ya. Dipendem, dikubur. Nah, ketika dia udah ditutup dengan dinding ari, ya kan dikubur tuh diuruk sama tanah, diinjak-injak gitu kan. Terus sampai padat gitu, jangan sampai baunya kecium, baunya itu. Karena manusia itu bangkainya lebih bau, ibu-ibu. Nah, di situ kata Nabi, itu yang namanya binatang yang ada di dalam perut bumi, dia udah siap-siap nyerang kita. Ketika kita diinjak-injak begitu tuh. Entar udah mulai naik, makin dekat ya. Udah mulai naik, makin tinggi. Begitu udah ditinggiin, udah siap-siap tuh. Ngapain? Ya kita disantap saudara kita. Saudara, kita punya jasad disantap. Sama apa? Binatang yang ada di dalam perut bumi. Habis jasad kita. 5 hari diizinkan ruh kita untuk diperlihatkan oleh Allah melihat kita punya jasad. Bagaimana keadaan jasad kita? Apakah dalam keadaan utuh? Apakah memang udah habis dimakanin sama binatang yang ada di dalam perut bumi, saudara? Tetapi Nabi katakan, orang yang tahajud istiqamah, salat berjamaahnya di masjid istiqamah, orang yang baca Qur'annya istiqamah, berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, walaupun cuma 2 lembar dia baca itu Quran, orang yang selalu bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, insya Allah jasadnya aman di alam kubur, saudara. Amin apa? Ya.
Ini lapar apa takut? Lapar apa takut? Sama sih, udah lapar juga ini. Coba tuh. Makanya ini kita mengambil hikmah hijrah, saudara. Hijrah yang tadi saya katakan di awal. Fal muhajir, kata Nabi, orang yang hijrah sesungguhnya itu setelah terbukanya Fathul Makkah tidak ada lagi hijrah. Maka hijrah yang ada sekarang, kata Nabi, man hajar manahallahu anhu, totalitas kita tutup perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya hijrah, saudara. Bisa dipaham ya? Halo? Paham nggak? Di sini bahasanya ora apa kage? Ora ya? Sama sama kreo berarti. Ya, namanya Nah, ini generasi Gen Z nih. Ya, Gen Z kan ya? Pecinya mana, Tom? Peci pakai. Peci itu melambangkan kemuliaan. Nah, jadi kamu kalau sholat bawa peci. Kalau nggak bawa, minta beliin sama bapak. Ya, insya Allah dibeliin. Amin apa? Nah, jadi hijrahnya sekarang kita ini adalah hijrah yang dikatakan oleh Nabi, totalitas tutup perbuatan maksiat. Dari melakukan hal-hal yang tercela menurut pandangan syariat, hendaklah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut pandangan syariat. Itu makna hijrah, saudara. Kemudian yang tadinya kagak pernah ngaji, dengan pergantian tahun ini kudu ngaji. Tuh. Yang tadinya nggak pernah sholat di masjid, tahun ini sholat berjamaah di masjid. Dari ngaji, karena ngaji jadi tahu. Tuh. Betul ya? Karena ilmu jadi tahu. Ada cerita begini, Bapak Ibu. Ada orang sholatnya cuman setahun sekali, ada kan ya? Sholatnya setahun sekali ada? Ada. Sholat apa namanya? Ada di sini yang begitu? Mana? Sholatnya cuma setahun sekali di masjid ini, ada nggak? Banyak, bukannya ada, banyak. Sholat sehari-hari nggak pernah, baca Quran nggak pernah. Ini berlima mau ngelamar kerja, ngaji nggak pernah, kagak tahu ilmu. Di bulan puasa, berlima mau ngelamar kerja, mulai ngelamar ke sono ke sini, kagak diterima juga. Di bulan Ramadan itu, kata temennya, ayo dah kita sholat dulu, begitu. Sholat, mudah-mudahan aja berkah sholat kita diterima kerjaan kita, begitu. Mudah-mudahan berkah sholat dapat kerjaan. Udah tuh ke masjid mampir, Pak. Ini berlima, dia pengen sholatnya cuma setahun sekali. Itu juga kadang-kadang dia suka lupa. Ruku bagaimana, sujud bagaimana. Ya orang setahun sekali, begitu. Nah, ambil wudhu. Semua itu berlima. Kata temennya, azan dulu, azan. Jangan usah azan, komat aja langsung. Komat. Ini ada yang sok-sokan gaya. Dia kagak paham yang namanya komat bagaimana. Tidak ketawa gini. Ya. Ada temennya, Pak, sok-sokan oper acting namanya ya. Udah nih yang komat. Allahu Akbar, Allahu Samad. Ya, Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Kata temannya ditepok, salah lu, azan bukan begitu. Itu namanya lu baca surah Al-Ikhlas, bukan komat gitu. Nah, balik, kata teman, udah sini, aneh aja yang komat. Komat dari awal beres tuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Ya ditakbir. Ditakbir jadinya, bukan dia komat. Kata temannya, udah dah, sholat. Ini temannya jadi imam. Kita ini sholat ke samping apa ke belakang? Kata temannya, ke belakang kali, ke belakang. Ya orang sholatnya setahun sekali. Kata temannya, ke belakang. Kata temannya, enggak, ke samping. Seingat aneh kita sholat ke samping.
Jadi imamnya di depan. Yang dua kalah sama yang tiga. Yang dua nih bilang, enggak, kita kayaknya sholatnya ke belakang aja, berbaris ke belakang, kayak tentara. Sholat, ya udah dia sholat, imam sholat, Allahu Akbar, tuh di belakang. Orang nggak punya ilmu, namanya nggak punya ilmu. Sholatnya bukan ke samping bersop, dia ke belakang. Imam, begitu di rakaat terakhir kakinya digigit semut. Digigit semut di imam. Imam, gigit semutnya semut merah lagi yang gatal. La ilaha illallah. Imam bilang, aduh. Terus karena dia refleks, kakinya akhirnya kena pala temennya yang belakang. Kata temennya yang belakang, makmum, ini nendang wajib apa sunnah? Kagak punya ilmu. Ini kalau nendang begini, ditendang sama imam, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Ya udah ditendang aja temannya. Akhirnya sholat jadi main tendang. Kenapa? Karena kagak pakai ilmu. Makanya hijrah, Pak. Saudara-saudara kita, ayo hijrah. Sholat berjamaah di masjid. Duduk di majelis-majelis ilmu. Karena berjamaah itu, Bapak Ibu, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dijelaskan yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan berjamaah. Ada cerita begini dari Nabi dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ya, kan termasuk kutubus sittah tuh. Ya, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Ini biar semangat nih anak-anak mudanya juga, bapak-bapak, ayo istiqomah. Nah, Nabi pernah sholat subuhnya kesiangan. Kita pernah nggak sholat subuh kesiangan? Jangan ditanya. Pernah nggak sholat subuh kesiangan? Pernah. Nabi Muhammad pernah sewaktu-waktu sholat subuh kesiangan. Ternyata di pagi hari itu Allah sedang memperlihatkan keadaan penghuni langit. Malaikat lagi pada beda selisih pendapat. Bukan kita doang ternyata. Malaikat lagi pada berselisih pendapat mengenai takfirat, mengenai darajat, mengenai sayiat, takfirat, dan mengenai darajat. Kata malaikat, ini orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari kita, siapa nih kira-kira? Terus kata malaikat yang sebelah lagi, yang mendapatkan kenaikan derajat, siapa kira-kira? Berselisih pendapat nih, ada yang bilang begini, bukan pengurus masjid. Berselisih pendapat ya. Bukan di kita doang namanya berselisih pendapat, tetapi di kalangan malaikat pun ada yang berselisih pendapat. Akhirnya disimpulkan, saudara, ada kelompok yang mendapatkan takfirat sayiat, 3 kelompok. Ada kelompok yang mendapatkan darajat, 3 kelompok. 3. Saya nggak bahas yang derajatnya, saya bahas yang takfirat saja. Ketika Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah di waktu subuh, sampai sahabat nunggu-nunggu kemana ini Nabi Muhammad. Nggak ada yang imamin, berani Pak. Kalau sebelum Nabi Muhammad datang, mereka menunggu. Nggak ada yang berani gantiin Nabi Muhammad kalau belum dapat perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ditunggu sama sahabat. Akhirnya nggak lama Nabi datang. Nah, begitu Nabi datang, sudah mau hampir Isra. Kemudian sahabat nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kemana? Oh, tadi saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala keadaan penghuni langit sedang berselisih pendapat. Akhirnya diputuskanlah 3 yang mendapatkan takfirat, 3 yang mendapatkan derajat. Yang mendapatkan pengampunan dari para malaikat-malaikatnya Allah, saudara, 1 nih, al-maktu fil masjid ba'da sholawat. Ini dia. Orang yang berdiam diri di dalam masjid, setelah selesai sholat, mereka spontanitas para malaikat meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosanya si fulan. Siapa yang duduk-duduk di masjid dengan membaca Al-Quran setelah sholat, dengan menambahkan zikirnya, atau dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, mereka yang mendapatkan pengampunan dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Enak nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bu, enak nggak jadi umat Nabi Muhammad?
Saya mau tanya, ada orang kerjanya kagak capek, kerjanya nyantai, gajinya gede, ada nggak? Halo? Mana sih ini suaranya saya nggak dengar ah? Ada nggak? Banyak. Kerja kagak capek, kerjanya nyantai, gajinya gede. Tuh umat Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Beda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad prioritas. Sampai dijelaskan oleh Nabi, ana hazzukum minal anbiya wa antum hazzi minal umam. Saya ini adalah Nabi yang terbaik di antara 124.000 jumlah Nabi, 313 jumlah Rasul. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Karena Nabinya terbaik, karena Nabinya mulia, maka kita pun ikut menjadi mulia sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang duduk-duduk di dalam masjid setelah dia melaksanakan sholat. Kalau ibu-ibu, baiknya ngapain kalau sholat itu? Punya mihrab. Tahu mihrab? Bu? Apa? Tempat buat sebaik-baik muslimah yang sejati, yang dipandang mulia oleh Allah, sholatnya di rumah. Dia punya mihrab. Mihrab tuh 2 meter dah. Dia baca Quran di situ, dia sholat wajib di situ, dia sholat sunnah di situ, dia beristighfar di situ. Tuh perempuan muslimah sejati yang di rumah dia punya mihrab. Sebaik-baik perempuan sholatnya di mana, Bu? Orang laki, sebaik-baiknya orang laki sholatnya di mas. Nah, tuh. Yang kedua, ini kelamaan nggak Pak? Hah? Iya enggak. Banyak kayaknya enggak nih. Ya besok pada mau tugas ya besok ya. Nah dikit lagi dah, ya. Yang kedua, malaikat yang langsung spontanitas memberikan pengampunan kepada umat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Wa yamshi fil aqdam ilal jama'ati. Subhanallah. Tuh, orang yang melangkahkan kakinya untuk berjamaah. Ada majelis di mana nih? Di guru kita Ustaz Haji Nurul Huda, kita hadir. Subhanallah. Tuh kalau kita berangkat, jelas tanpa kita minta, malaikat langsung meminta kepada Allah, ampuni dosanya si fulan ya Rabb. Karena dia telah datang berkunjung ke taman surgamu yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Jadi manfaat Pak, manfaat kita punya umur, kita pakai untuk apa? Untuk ngaji. Di sini juga ada guru kita, ada kiai kita, ada majlisnya hadir. Paham ama kagak paham, duduk aja. Betul ya? Yang namanya yang ngaji umur udah 50 tahun. Umur udah 60 tahun. Kata kiainya, lu paham gak yang gua ngomongin apa? Oh udah. Kemarin bab apa kemarin? Oh udah. Jadi yang dia dapat selama 1 tahun ngaji, ilmunya cuman udah. Nggak apa-apa juga. Yang penting duduk di majelis ilmu. Orang kalau udah duduk di majelis ilmu, derajatnya sangat tinggi sekali saudara. Makanya orang kalau meninggal dunia dalam keadaan tolak ilmu, mau dia matinya hari Senin, mau dia matinya hari Selasa, Minggu, hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu, selama dia masih ada ikatan dengan majelis ilmu, kemudian dia meninggal dunia, insya Allah pahalanya terus ditransfer sama Allah Ta'ala. Walaupun dia udah meninggal dunia, transferan pahala sama Allah terus ditransfer saudara. Tuh keindahan, keutamaan orang yang duduk-duduk di majelis ilmu. Itu yang kedua. Wa yamsi fil aqdam ilal jamaah. Orang yang melangkahkan kakinya ke majelis Makanya kata Nabi apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kemudian apa lagi? Wala takun bil khamis. Patuhlah kata Nabi. Nabi bilang begini, jadilah kalian orang yang mempunyai ilmu. Kalau punya ilmu, ngajar, ngasih manfaat kepada orang. Namanya alim. Orang alim. Yang kedua, muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Kalau nggak bisa ngajar, ya ngaji. Gitu. Namanya thalibul ilm. Ngajar kagak bisa,
ngaji udah kagak bisa. Mustami. Tahu mustami? Apa? Ngaji kuping, namanya jiping. Kata Nabi tuh, mustami ngaji dengerin aja udah. Enggak pakai kitab, emang udah ketinggalan kagak bakalan bisa. Kalau baca kitab kan kudu ibunya ilmu nahwu sharaf dan lain-lainnya, ilmu pan. Ya. Duduk apa namanya? Dengerin aja kata Nabi sebagai mustami. Mustami. Terus ada yang nanya, kalau kupingnya budak gimana Ustaz? Enggak begitu. Enggak sampai di situ. Au muhibban. Atau orang yang cinta dengan ilmu. Tuh, makanya kita nih ngaji kagak bisa, ngajar kagak bisa, ngedengerin udah kagak bisa. Minimal apa? Muhibban. Cinta sama orang yang ngajarin ilmu, cinta sama orang yang menuntut ilmu, itu udah menjadi bagian orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang kelima, kata Nabi, celaka itu. Kenapa? Ngaji kagak, ngatain iya. Kan ada yang begitu ya? Banyak. Ngaji kagak, udah gitu ngatain. Nah, muhibban itu namanya. Jadi muhibban itu orang yang cinta sama guru, orang yang cinta sama ilmu, orang yang cinta dengan kebaikan. Muhibban. Makanya kalau ke rumah guru, ke rumah kiai, saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau jalan miringin ke kanan sedikit. Begitu Pak, kita mah diajarin guru-guru kita begitu. Kalau ke rumah kiai, ke rumah guru, jalan miringin ke kanan sedikit, entah ke kanan, entah ke kiri. Artinya apa? Ada yang di bawah. Karena ada cerita. Balasannya Pak, orang yang tulus itu luar biasa dari Allah Ta'ala. Jadi ada orang, dia pengen banget punya ilmu, cuma udah terlambat. Punya ilmu kagak, ngaji kagak bisa, ngedengerin kagak bisa. Dia cinta aja, pengen banget sedekah, berbagi dengan gurunya, dengan kiai, dengan ulama. Yang ada di rumahnya itu, di halamannya cuman ada singkong doang. Akhirnya pengen memuliakan ulama. Kayak kemarin tuh di hari Asyura, kan salah satunya adalah zur aliman, ziarahi orang nih sama guru, kudu begitu biar ilmu kita manfaat. Nih orang pengen banget ambil manfaat sama guru, sama kiai. Diambillah itu singkong 3 batang, dicabut, dibersihin semua, dibawa ke rumah kiai untuk menghormati guru, untuk menghormati kiai. Dia bawa, kan berarti jalannya kemana? Kanan, jalan sampai di rumah kiai. Ini orang beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Tuh, kiai, orang yang alim, punya ilmu, manittaba ilmuhu wasti'maluh. Orang yang mengikuti ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Guru tuh, kiai, ulama, orang alim. Kata kiainya, duduk, dikasih minum apa semua udah. Minta doa, didoain sama kiai. Tuh. Udah begitu selesai minta doa, mau pulang. Kata kiai, jangan pulang dulu, ntar tungguin. Ini orang ikhlas nih, orang tulus. Kata kiainya, jangan pulang dulu, tungguin dulu. Akhirnya nih kiai manggil bininya, Neng, di belakang ada apa? Ada kambing doang kemarin dibawain satu nama si Fulan katanya. Ya udah keluarin, kata kiai. Tuh. Disuruh keluarin. Diambil itu kambing, diserahkan kepada ini orang yang datang ke rumah kiai bawa singkong. Jadi berbagi dengan singkong diganti orang tulus nih, orang tulus, orang ikhlas. Girang nggak kira-kira? Oh, girang banget ini, girang. Dia jalan sambil diteng-teng itu kambing. Begitu di perjalanan ketemu temennya, orang kaya. Orang kaya. Kata temennya, dari mana ente? Dari rumah guru, dari rumah kiai, ngapain? Silaturahmi. Itu bawa kambing? Iya. Tadi saya cuma bawa singkong doang. Dikasih, kata temennya nih orang kaya, ya ilaha illallah. Singkong diganti, aneh ke pasar. Beli jeruk sepeti, beli anggur sepeti, beli duren. Orang kaya di ke pasar. Begitu pulang sampai di pasar, balik silaturahmi ke rumah kiai. Itu udah semuanya udah di belakang mobil. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Disuruh duduk sama kiai, mau ngapain? Minta doa, bla 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 bla, selesai. Mau pulang. Itu jeruk udah diturunin, anggur udah diturunin, duren udah diturunin. Akhirnya kiai bilang sama bininya, Neng, ada apa di belakang? Lah, singkong doang tadi dibawa masih
Di bawah singkong. Ya udah keluarin sini singkong. Dikeluarin sama bininya. Nih, bawa singkong, oleh-oleh dari saya. Mudah-mudahan manfaat, berkah. Amin. La ilaha illallah. Sedekah bawa jeruk, bawa anggur, bawa durian diganti. Makanya orang kalau yang datang ke rumah kiai dengan ikhlas dan nggak ikhlas, beda nggak balasannya? Tuh, begitu. Mau sholat jamaah, mau kita hadir majelis ilmu, ya begitu balasannya. Tapi kalau kita niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah berlipat ganda Allah berikan pahala buat kita. Amin ya Rabbal. Terakhir, nih, yang langsung dibayar spontanitas sama malaikat, Allah Ta'ala, malaikat meminta pengampunan kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Isbagul hudu fil makarih. Orang yang menyempurnakan hudu di waktu yang dibenci. Jam berapa kita hudu, Pak? Jam 3. Sempurnakan wudu, dia masukkan air ke hidung, namanya istinsyak. Dia masukkan air ke mulut, namanya mudmadoh. Semuanya dibasuh, itu namanya isbagul wudu. Menyempurnakan wudu di waktu yang dibenci. Wudu saja di waktu malam, insya Allah kita sudah mendapatkan pengampunan dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin apa? Apalagi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah di waktu malam, insya Allah akan mendapatkan pengampunan dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengambil nasihat di tahun ini hijrah, ayo kita perbanyak muhasabah, kita perbanyak evaluasi, kita urus diri kita, jangan ngurusin orang lain. Bapak-bapak punya anak dan istri, urus anak istrinya. Ibu-ibu punya suami, urus suami dan anak-anaknya. Dah, selesai. Jalankan apa yang Allah mau, jalankan apa yang Rasulullah mau. Insya Allah kita diberikan kebahagiaan di dunia wal. Jangan ngambil urusan orang, jangan ngambil pusing urusan, jangan pernah punya rasa iri sama, jangan pernah punya rasa sombong kepada orang lain. Jangan, Bu. Udah begini aja kita. Kita udah berumah tangga, kita urus, jaga kehormatan rumah tangga kita. Begitu. Seorang suami juga begitu. Makanya kan kata Nabi, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada bapak-bapak kamu, nanti anak-anak kamu bakalan bakti kepada kalian. Terus Nabi lanjutkan lagi, wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Jagalah kehormatan kalian sebagai seorang suami, nanti istri-istri kalian akan menjaga kehormatan dirinya. Tuh, begitu. Rumah tangga yang bagus yang seperti itu. Seorang suami, dia menjaga kehormatan dirinya, insya Allah istrinya pun akan menjaga kehormatan dirinya. Dan anak-anak muda nih, generasi-generasi Islam yang dibanggakan Allah dan Rasul, ada nggak pengajian remajanya di sini? Ah, hadir ya, adik-adik. Kamu jangan ngikutin yang nggak ada manfaat sekarang. Nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, udah nggak ada manfaatnya, Yang manfaat sekarang ini ya begini udah. Bakti sama orang tua, bakti sama guru, duduk di majelis-majelis syukur-syukur bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kebahagiaan, dan Allah selalu menjaga diri kita dalam taat dan abdah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah selalu memberikan nazrah dan riayahnya kepada kita. Amin ya Rabbal. Nah, ini saja sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semangat untuk berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum bisubulis salam. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.